kita masuk teman-teman sekalian masalah bidadari. Dan bidadari di surga ini biasanya laki-laki yang paling semangat untuk mendengarkan ya. Dan memang tentu saja para ulama mengatakan ada hikmah. Kenapa banyak bidadari dijadikan sebagai bahan motivasi untuk kaum laki-laki dan memang tidak bagi kaum perempuan. Kaum perempuan lebih banyak tertarik dengan masalah perhiasan secara rasional. Kalau misalnya kita memiliki punya anak laki-laki, kemudian kita ingin anak tersebut lulus cepat sekolah misalnya. Maka yang paling cepat jadi motivasi kalau kita mengatakan, nak kalau selesai kuliah ayah akan nikahkan kamu. Kalau dijanjikan menikah dengan wanita dia akan cepat selesai kuliahnya. Beda dengan kaum wanita, kalau wanita lagi sekolah kita katakan, nak kalau kamu lulus ayah akan nikahkan. Maka dia ketakutan. Karena bagi dia menikah bukan sebuah prestasi. Tapi bagi laki-laki prestasi. Maka Allah sebutkan masalah bidadari. Dan ini bukan aib untuk menjelaskan. Bahkan ayat-ayat yang akan kita baca nanti, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ada orang-orang nanti yang mungkin salah faham kalau dia mengikuti pemahaman para orientalis. Seakan-akan ada gambaran pornografi, na'udzubillah dalam Al-Quran. Padahal sebenarnya sama sekali tidak. Tapi Allah SWT menyebutkan ini sebagai motivasi. Sebagian mujahidin pada saat mereka lagi pergi berperang di zaman tabi'in, zaman tabi'in, mereka selalu kalau mau memotivasi satu sama yang lain, mereka menyebutkan tentang ciri bidadari surga. Dan memang bidadari-bidadari ini akan menyambut mereka di surga itu. Serta ada respon para bidadari sekarang, sementara kita di dunia. Maka sebagian di antara mereka berkata, kenapa membahas masalah bidadari? Maka kata para mujahidin, kami membahas karena Allah menjanjikan. Dan memang inilah yang memotivasi kami untuk bisa terbunuh di jalan Allah. Kita sebutkan misalnya, disebutkan dalam bahasa Arab hurun in. Hurun in disilakan dengan bidadari. Hur itu, kalau dalam bahasa Arab, hur dikatakan orang itu berhur atau orang itu hur, kalau bola matanya besar, putihnya putih pekat, hitamnya hitam pekat. Itu baru dinamakan dengan hur, istilah hur. Dan Al-Quran menyebutkan bidadari dengan hur in. Dan yang dimaksud dengan in adalah mata yang lebar. Hur adalah putih yang bersih, hitamnya hitam pekat, innya adalah mata yang lebar. Ini ciri pertama para bidadari di surga. Dan tentu kata para ulama semua yang disebutkan di surga, makanannya, pakaiannya, kemudian ciri-ciri penghuninya, itu menandakan kalaupun ada di dunia maka itu adalah yang terbaik. Misal buah-buahan surga, masalah pisang ada disebutkan, kemudian ada anggur, ada delima, ada kurma. Ini memang buah-buahan yang paling bermanfaat dalam kesehatan manusia di dunia. Begitu pula pada saat disebutkan tentang masalah ciri penghuni surga, mereka tinggi, mereka berkulit putih, mereka besar dan seterusnya. Ini sudah menjadi ciri khas manusia. Kalau ditemukan ada seseorang berbadan kekar misalnya, berkulit putih dan gagah, maka orang merasa orang ini baik untuk dilihat. Maka ciri penghuni surga begitu. Bagi teman-teman yang merasa dirinya jelek, nggak usah khawatir. Ya. Karena ini hanya di dunia saja, sebentar. Kalau ada orang yang berkulit hitam, gelap, dianggap mukanya jelek, ini cuma dunia, formalitas. Karena fisik kita ini hanya di dunia. Kita tidak akan bawa ke akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, semua penghuni surga, tidak terkecuali, laki-lakinya, tidak terkecuali, tinggi mereka seperti Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Jadi yang pendek gak usah khawatir ini. Hati mereka seperti Ayub. Ayub alaihissalam orang yang sangat sabar, pemaaf, semua penghuni surga begitu. Dan wajah mereka seperti Yusuf alaihissalam. Kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam disebutkan dalam hadis diberikan sepertiga kegagahan dunia. Bagaimana bisa para wanita di Mesir memotong tangan mereka waktu melihat wajah Yusuf alaihissalam sampai lupa kalau ini pisau dan ini tangannya. Terpotong karena gagahnya Yusuf alaihissalam. Saya yakin tidak ada orang seperti kita di sini, gitu kan? Tapi nanti hari kiamat Allah akan berikan wajah seperti Yusuf alaihissalam. Kata sebagian ulama, bentuk-bentuk wajahnya supaya dikenal oleh orang-orang dunia tetap sama, tapi Allah mengubahnya menjadi tampan seperti Yusuf alaihissalam. Tingginya seperti Adam dan hatinya seperti Ayub alaihi wassalatu wassalam. Ini kelebihan yang luar biasa Allah berikan. Begitu pula dengan wanita. Pada saat ditemukan ada wanita yang berbola mata yang besar, dan ini disebutkan ciri para bidadari, ini adalah sebuah keindahan yang Allah berikan, ya, dikaruniakan kepadanya. Ibnu Qayyim berkata, in adalah wanita-wanita yang matanya mengumpulkan sifat-sifat keindahan dan kecantikan. Sementara hur, kalau kita lebih luaskan maknanya kata ulama adalah
mata perempuan yang muda, yang molek, yang putih, yang cantik dan bagian hitamnya sangat indah. Dan Allah sebutkan itu dalam surah Dukhan ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kadzalika wazawwajnahum bihurin 'ain. Begitulah penghuni surga kami nikahkan mereka dengan para bidadari yang bermata indah di surga. Juga dalam surah At-Tur ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, muttaqiina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Dalam Al-Waqiah 22 juga wa hurun 'ain. Terus Allah Subhanahu wa taala sebutkan masalah itu. Dan bidadari yang bermata indah. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW menyebutkan tentang penghuni surga, la yabulun, mereka tidak akan pernah buang air kecil lagi. Wala yatagawwatun, mereka tidak akan pernah buang air besar. Wala yatfilun, mereka tidak akan pernah meludah. Wala yamtakhitun, mereka tidak akan pernah beringus atau sakit. Amsyatuhumudz zahab, sisir-sisir mereka terbuat dari emas. Warashuhum misk, dan keringat mereka lebih wangi dari kasturi. Wa majamiruhumul uluwah, atau al-anjuj udut tib, dan kayu tengkuh mereka atau di tengkuh perapian mereka untuk berwangi-wangian adalah jenis kayu wangi atau gaharu. Dan dikatakan wa azwajuhumul hurun 'ain, dan istri-istri mereka para bidadari yang memiliki mata-mata yang indah. Ala khalqi rajulin wahidin ala surati abihin Adam sittuna dhira'an fis sama. Mereka akan diciptakan seperti poster tubuh satu orang yaitu Adam alaihissalam 60 siku ke langit. Di dalam hadis yang lain disebutkan tentang masalah bidadari dan penghuni surga akan masuk ke dalam surganya. Kemudian Allah mengutus kepadanya bidadari datang. Kata Nabi SAW, "Tsumma yadkhulu baitahu." Kemudian penghuni surga itu akan masuk ke istananya. "Fatadkhulu alaihi zaujatahu minal hurun 'ain." Maka datanglah dua istrinya dari bidadari surga. Fatakulan, maka keduanya berkata, Alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana laka. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau untuk kami dan menghidupkan kami untuk engkau. Qala fayaqul ma uti ahadun mithla ma utitu. Nabi SAW mengatakan dan penghuni surga itu mengatakan, sungguh aku telah dianugerahkan yang tidak dianugerahkan untuk orang selain aku. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya bidadari-bidadari surga ini memiliki beberapa ciri-ciri. Selain daripada mata yang indah, mata-mata tersebut juga tidak liar atau melihat ke sana sini. Sebagaimana dalam surah As-Saffat ayat 48. Kata para ulama makna ayat ini adalah dia selalu melihat ke arah suaminya dan kalau tidak ada suaminya maka dia turunkan pandangannya. Wa indahum qasiratut tarfi'in, dan di sisi mereka nanti penghuni surga ada bidadari bermata indah dan mereka selalu membatasi pandangan mata mereka. Juga dikatakan dalam ciri bidadari ini, mereka akan tinggal di dalam istana dan tidak akan pernah keluar kecuali ada pasangan penghuni surga dari suami mereka. Kemudian mereka hanya paling jauh keluar ke taman istana dan mereka tidak akan pernah meninggalkan istana walaupun suami mereka sedang meninggalkan istana itu. Kata Mujahid, seorang tabi'in mengatakan, bidadari-bidadari tersebut tidak meninggalkan kemah-kemah mereka. Mereka bukanlah wanita yang suka keluar masuk rumah dan berkeliling di jalan-jalan sebagaimana dilakukan oleh para penduduk dunia. Akan tapi mereka bertahan dan terpingit untuk suami-suami mereka. Ciri yang lain, mereka sebaya, artinya tidak akan pernah bertambah umurnya. Umurnya 33 tahun, tidak akan lebih dari itu, tidak akan berkurang dari itu. Dan Allah mengatakan itu dalam surah Sad, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa indahum qasiratut tarfi atrab, dan mereka memiliki bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Juga mereka punya ciri, mereka selalu perawan. Digaulin oleh suaminya mereka kembali perawan. Selalu begitu, tidak akan pernah tidak perawan. Setiap habis digaulin mereka akan kembali perawan. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan mereka selalu penuh dengan cinta. Dan mereka tidak akan pernah berubah umurnya atau berubah kulit-kulitnya. Surah Al-Waqiah 35 sampai 37 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Kami menciptakan mereka para bidadari secara langsung. Mereka tidak melalui proses bayi, anak-anak dan seterusnya. Langsung diciptakan Allah sempurna. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
Artinya kata para ulama, mereka digauli oleh suaminya, mereka kembali lagi perawan sebagaimana ada hadis sahih yang menjelaskan masalah itu. Dan mereka selalu penuh dengan cinta, dan makna cinta pengorbanan dan pengabdian, dan selalu sebayah umurnya. Juga dalam ayat lain dikatakan para hurun 'ain tersebut memiliki badan-badan yang bagus. Disebutkan di dalam surah An-Naba ayat 31 sampai 33, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba. Jadi saksi bahasan kawaiba atraba. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis yang memiliki badan yang berisi. Kata para ulama, sebagian yang mengatakan di antara Ibnu Abbas, Mujahid dan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengatakan dimaksud adalah satu umur dan mereka pun memiliki badan-badan yang tidak akan pernah membuat pasangannya untuk jenuh. Di antaranya Allah mengaruniakan mereka payudara yang indah. Juga dikatakan mereka akan selalu cantik dan tidak akan pernah berubah. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Ar-Rahman, fihinna khairatun hisan, di dalam surga terdapat bidadari-bidadari yang baik dan mereka sangat jelita. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan seperti Mujahid, Hasan Basri, Qatada dan mengatakan al-urub atau uruban atraba disebutkan dalam surah Al-Waqiah 35-37 tadi. Uruban maknanya adalah perempuan-perempuan yang selalu merindukan suami mereka. Sehingga pada saat suami-suami mereka datang, maka mereka menyambutnya dengan penuh rindu dan kasih sayang. Dan mereka selalu menjalin cinta kasih sayang dengan bertutur kata indah, manis dan penuh dengan candaan. Dan mereka tidak akan pernah membuat suami mereka marah. Bahkan para bidadari ini sudah memiliki hubungan dengan orang-orang beriman di dunia. Sebagaimana hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia kecuali Allah pasti akan mengizinkan bidadari dari istrinya di surga berkata, semoga Allah membinasakanmu, sungguh suamimu ini sebentar lagi akan kembali kepada kami. Jadi kalau seandainya ini ada interaksi, maknanya memang penghuni surga sekarang sudah ada wanita-wanita tersebut. Dan yang dimaksud juga di sini suci, mereka akan suci dari darah haid, nifas, buang air kecil, buang air besar, sakit beringus, beludah, tidak ada lagi mani, tidak ada lagi madhi, dan tidak ada lagi penyakit atau berfisik kotor, tidak ada bau badan, dan tidak ada sesuatu yang membuat tidak nyaman. Sampai dalam sebuah hadis disebutkan, penghuni surga akan didatangi oleh pasangannya dari hurun 'ain. Kemudian hurun 'ain tersebut datang menepuk pundaknya. Maka penghuni surga tersebut melihat ke arahnya dan menemukan pipinya lebih jernih daripada cermin. Kemudian di atas kepalanya ada mahkota yang permatanya kalau dibuat menerangi bumi ini maka akan menerangi langit dan bumi ini. Kemudian dia berkata, siapakah kamu ini? Dia mengatakan, aku adalah salah satu dari bidadari yang Allah siapkan untukmu. Maka dia pun mengatakan, dan saya akan menemanimu. Maka penghuni surga tersebut menerawangnya sampai bisa menerawang dari belakang bawah kain pakaiannya apa yang tersembunyi di antara betisnya. Dalam ayat lain disebutkan di dalam ayat ini dalam surah As-Saffat ayat 48 sampai 49, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa indahum qasiratut tarfi'in ka'annahunna bidhum maknun. Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangan seakan-akan mereka telur yang tersimpan dengan baik. Perhatikan bagaimana para ulama menggambarkan ayat ini seperti telur yang tersimpan dengan baik. Kata Sa'id bin Jubair, Abdullah bin Abbas dan banyak ulama yang lain diantaranya Atha bin Abi Rabah, mereka mengatakan yang dimaksud dengan putih telur, yang dimaksud dengan telur adalah putihnya kulit telur yang berada di antara kuning dan kulitnya. Kalau telur itu direbus, maka kita akan temukan setelah kulitnya dibuka ada kulit di dalam yang lembut yang bisa dimakan dan berwarna putih. Kata para ulama, yang dimaksud dengan tafsir seperti telur yang tersimpan dengan baik adalah telur itu. Kalau kulitnya dibuka, telur rebus, maka kita akan temukan putihnya sangat putih bersih. Dan putih ini akan memberikan gambaran kebening-beningan kalau belum tersentuh dengan tangan manusia. Allah menggunakan bahasa ini untuk menggambarkan keindahannya para bidadari tersebut. Mereka juga memiliki permata-permata yang indah. Sebagaimana Allah sebutkan atau diibaratkan mereka seperti permata yang indah. Permata bisa diterawang, bisa dilihat seperti lu'lu' misalnya atau yakut.
atau permata yang biasa kita sebutkan dengan zamrud. Surah Ar-Rahman ayat 58 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bidadari itu mereka semua seperti yakut dan marjan. Tentu sini banyak sekali sifat-sifatnya teman-teman sekalian, tapi diantaranya adalah kita akan sebutkan buat akhwat kita yang hadir di pengajian kita, tentu yang mendengarkan ceramah kita. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan keadaan kami para wanita? Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, kalau seandainya penghuni dunia ini adalah wanita salihah yang masuk ke dalam surga, satu permata yang ada di mahkotanya itu sudah cukup menerangi bumi ini atau seluruh alam semesta ini, bumi dan langit. Dan kalau seandainya kain kepalanya itu jatuh, maka akan memberikan wangi seluruh alam semesta ini. Ada riwayat lain menjelaskan bahwasanya seluruh penghuni surga dari wanita dunia akan menjadi pemimpin para bidadari. Jadi walaupun para suami mereka memiliki pasangan dari bidadari, tetap saja mereka adalah dinomorsatukan oleh Sang Pencipta Allah menjadi pendamping suaminya. Tapi memang kondisi di surga sudah berbeda, bukan kayak di dunia. Memang semuanya ahli surga akan berpoligami. Bahkan dalam hadis sahih dikatakan, kata Nabi SAW, sungguh seseorang di antara kalian akan diberikan kelebihan biologis. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang mujahid yang bisa menggauli sampai 72 bidadari? Kata Nabi SAW, sesungguhnya demi Allah, seseorang di antara kalian akan diberikan kemampuan untuk menggauli seperti kekuatan 100 orang laki-laki. Kemudian para bidadari mereka akan bernyanyi. Dan ini nyanyian disebutkan oleh Nabi SAW tentang masalah kalimat-kalimat yang mereka ucapkan. Saya terjemahkan saja langsung. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Haythami. Kata Nabi SAW, sesungguhnya istri-istri para penghuni surga akan bernyanyi untuk suami-suami mereka dengan suara-suara terindah yang sama sekali tidak pernah didengar oleh seorang pun. Di antara nyanyian mereka adalah, kami adalah para bidadari-bidadari terbaik yang elok rupa, menjadi istri-istri kaum yang mulia dan melihat dengan mata-mata yang jelita. Dan di antara nyanyian mereka adalah bidadari-bidadari yang kekal selama-lamanya. Kami adalah bidadari-bidadari yang kekal selama-lamanya dan karenanya kami tidak akan pernah mati dan meninggalkan para suami kami. Kami adalah bidadari yang menenteramkan hati para suami, karenanya tidak akan memberi kekhawatiran kepadanya. Kami adalah bidadari-bidadari yang menetap untuknya, karena itu tidak akan pergi meninggalkannya.